Ya, apakah bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah? Karena ada statement dari seorang oknum yang mengatakan demikian. Berkaitan dengan bid'ah amaliyah, maksudnya bid'ah amaliyah adalah bid'ah perbuatan. Ya, bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan. Karena kalau dibagi ada bid'ah i'tiqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah aqadiyah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan. Kayak tadi, Asy'ariyah tadi. Nah, itu bid'ah keyakinan, meyakini Allah tidak di atas. Ya, menolak Allah punya wajah, mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, seperti keyakinannya Khawarij misalnya, bahwasanya pelaku dosa besar kafir, ya, keluar dari Islam. Ya, keyakinannya Murji'ah, bahwasanya pelaku dosa tidak mengurangi iman, imannya tetap sempurna. Ini semua bid'ah, tapi bid'ah jenisnya apa? Akidah. Nah, ada bid'ah jenisnya amaliyah, perbuatan. Ya, seperti peringatan Maulid Nabi, ya, tahlilan, ya, apalagi zikir berjamaah setelah sholat, ya, salam-salaman mungkin setelah sholat, ya, banyak. Paham ya perbedaan dua ini ya, satu keyakinan, satu perbuatan. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau seorang itu jatuh dalam bid'ah yang akidah tadi, maka dia menjadi ahlil bid'ah, katanya gitu. Tapi kalau dia cuma sebatas melakukan bid'ah amaliyah, yaitu ikut maulid, ikut tahlilan, dan yang lainnya, maka dia nggak bisa dikeluarkan dari ahlus sunnah. Dia tetap ahlus sunnah, meskipun ikut maulid Nabi, ikut tahlilan, dan yang lainnya. Ya, ini keliru. Ya, kelirunya adalah, yaitu tidak ada para ulama yang membedakan seorang keluar dari ahlus sunnah dengan cara seperti ini. Yang masyhur di tengah para ulama, seorang itu keluar dari ahlus sunnah menjadi ahlil bid'ah apabila dia menyelisihi salah satu dari dua hal. Yaitu yang pertama, dia menyelisihi ahlus sunnah dalam perkara-perkara kulliyah, dalam perkara-perkara universal. Apa maksudnya perkara universal? Kalau kita katakan, yaitu perkara, bukan usul. Perkara universal ini adalah satu paket. Di dalamnya ada parsial-parsial. Ya, contoh misalnya, saya menolak asma wa sifat Allah. Misalnya, saya menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini berarti yang ditolak sama dia satu paket. Karena nama-nama dan sifat itu ada banyak enggak? Ada banyak di dalamnya, itu ditolak kabeh sama dia. Nah, ini perkara-perkara juz'iyah, universal, perkara yang wungkul. Ya kan, perkara yang wungkul, bukan eceran, bukan. Tapi ya perkara besar. Nah, kalau dia menyelisih ahlus sunnah dalam masalah ini, dia dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kemudian yang kedua adalah perkara eceran, tapi dengan syarat itu terjadi perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Contoh tadi dalam asma wa sifat. Ecerannya, parsialnya dalam asma wa sifat ini ada sifat istiwa, ada sifat kalam, ada sifat nuzul, ada sifat kedua tangan, wajah. Nah, kalau dia menyelisihi parsial sifat-sifat itu, maka dia dikeluarkan dari ahlus sunnah dengan syarat sifat yang dia selisihi itu memang itu terjadi titik sentral permusuhan ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Contoh apa sifat yang menjadi titik gegerannya ahlus sunnah sama ahlil bid'ah? Misalnya ada orang gini, saya mengimani semua sifat-sifat Allah, saya menetapkan semua sifat-sifat Allah kecuali satu sifat. Tuh, eceran kan ini kan? Yang ditolak sama dia satu sifat saja. Apa itu? Sifat istiwa, Allah di atas. Saya nggak meyakininya. Dikeluarkan nggak dari ahlus sunnah? Semua diimani sama dia, sifat-sifat Allah yang lain diimani. Cuman satu sifat yang nggak diimani sama dia, sifat istiwa. Dia dikeluarkan nggak dari ahlus sunnah? Dikeluarkan. Kenapa? Karena sifat istiwa itu adalah sifat yang menjadi titik sentral perdebatan ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Nah, ada seorang ulama yang disebutkan oleh Syekhul Islam bernama Qadhi Syuraih. Al-Qadhi Syuraih
dia itu menetapkan semua sifat kecuali satu sifat, yaitu sifat takjub. Ya, Allah tidak memiliki sifat takjub, padahal ditetapkan oleh Ahlus Sunnah Allah punya sifat takjub. Ya, Allah itu takjub, ada, ditetapkan oleh Ahlus Sunnah, itu termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, Qadhi Syureh dia nggak mau menetapkan sifat takjub ini, padahal sifat-sifat yang lain ditetapkan sama dia. Baik, dikeluarkan nggak dari Ahlus Sunnah? Kenapa kok tidak dikeluarkan? Nah, karena sifat takjub bukan sifat yang menjadi titik sentral perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'adzalik huwa imamun min a'immati Ahlus Sunnah. Meskipun Qadhi Syureh beliau ini tergelincir tidak menetapkan sifat takjub, dia tetap ulama dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, nggak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Ya, paham ya bedanya ya antara perkara juz'i dengan perkara kulli dengan perkara juz'i, eceran. Ya. Baik, kemudian bantahan kita yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak bisa mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah, maka kita jawab, tidak mungkin dia melakukan amaliyah bid'ah kecuali pasti didasari dengan apa dulu? Akidah, bid'ah akidah dulu. Nah, maulid ya Nabi salam, berdiri kan? Ini bid'ah apa ini? Amaliyah. Apa motivasinya dia melakukan seperti itu? Karena keyakinan bahwasanya Nabi sedang datang. Ya berarti sama saja itu bid'ah apa hakikatnya? Bid'ah akidah juga. Karena akidah itu adalah asal. Amaliyah taba'an. Amaliyah itu mengikuti asalnya. Paham ya jamaah ya? Maka ini ucapan yang keliru, ucapan yang salah. Ya, bid'ah amaliyah itu pasti didasari dengan bid'ah akidah juga. Sebagaimana kita kalau beribadah itu pasti didasari dengan akidah dulu. Ya kan, antum tadi subuh salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah fajar. Tidaklah antum melakukan itu kecuali pasti karena akidah. Apa akidah antum? Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya balasan yang Allah berikan di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu akidah, yaitu iman kepada hari akhir. Antum yakin akan ada balasan di hari akhir. Tuh, tidaklah antum berbuat, beramal kecuali didahului dengan akidah terlebih dahulu. Ya, maka ucapan yang mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah, yang mengeluarkan hanya bid'ah akidah saja, ini ucapan yang keliru, yang batil dan harus diluruskan.